Di zaman yang serba digital ini, aktivitas ekonomi menjadi semakin mudah dan cepat. Hanya dengan satu klik kita bisa membeli barang dari berbagai penjuru dunia. Dalam hitungan detik kita bisa berinvestasi, berdagang, bahkan berspekulasi. Namun di balik kemudahan itu tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah setiap transaksi yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan nilai dan prinsip Islam? Ataukah tanpa sadar kita terjebak dalam praktik yang dilarang? Program PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dan Cyber Islamic University menghadirkan edukasi digital yang relevan untuk membangun pemahaman Islam di era modern. Belanja online, trading harian, investasi saham, semua menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Namun, apakah semua aktivitas itu halal? Apakah kita sudah memahami aturan di baliknya? Atau justru kita hanya mengikuti tren tanpa memahami batasan syariat? Inilah serba-serbi fikih muamalah tentang jual beli dalam perspektif komprehensif. Fikih muamalah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi. Islam tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan, namun Islam memberikan batasan agar setiap transaksi berjalan secara adil, jujur, dan transparan. Tujuannya bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Dalam fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi nilai halal, adil, dan transparan. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi. Pertama, riba, yaitu tambahan yang bersifat menzalimi dan tidak adil dalam pertukaran. Kedua, gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, maisir, yaitu segala bentuk perjudian dan spekulasi berlebihan. Ketiga, hal ini dilarang dalam Islam karena merusak keadilan dan keseimbangan ekonomi. Jual beli merupakan bentuk transaksi yang paling umum dalam Islam. Jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang halal dan jelas, serta adanya ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan. Transaksi yang baik adalah transaksi yang dilakukan secara suka sama suka, tanpa paksaan, tanpa penipuan, dan tanpa merugikan pihak lain. Di era digital, jual beli tidak lagi terbatas pada pasar fisik. Marketplace dan e-commerce menjadi ruang transaksi baru. Islam memperbolehkan jual beli online selama memenuhi prinsip syariat. Namun, risiko gharar menjadi lebih besar. Barang tidak sesuai deskripsi, informasi yang tidak jelas, atau bahkan penipuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan kejelasan dalam setiap transaksi online. Ingat, waspada terhadap gharar. Transaksi valuta asing atau forex menjadi salah satu aktivitas ekonomi modern. Dalam Islam, transaksi ini diperbolehkan dengan syarat dilakukan secara tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan. Jika transaksi hanya didasarkan pada untung-untungan tanpa analisis yang jelas, maka dapat mendekati praktek maisir. Karena itu penting untuk memahami batasannya. Investasi saham juga dapat menjadi halal jika dilakukan sesuai prinsip syariah. Perusahaan yang dipilih harus bergerak di bidang yang halal dan tidak bertentangan dengan Islam. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak mengandung manipulasi.
sebagai investor muslim, kita harus selektif dan bijak. Ingat, hindari sektor haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Di satu sisi, ada transaksi yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, dan spekulasi. Namun di sisi lain, ada transaksi yang jujur, transparan, dan sesuai syariat. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin sekadar untung atau juga mendapatkan keberkahan? Dalam Islam, transaksi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang nilai, etika, dan tanggung jawab. Setiap rupiah yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, pastikan setiap langkah kita selalu berada dalam koridor syariat. Karena keberkahan tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Cerdas bermuamalah, berkah dalam setiap transaksi.